Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke desa-desa di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Putra Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia menegur Petrus dengan keras, enyahlah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan yang pertama tadi kita mendengar bagaimana Yesaya berbicara tentang hamba Allah, terutama tentang penderitaan. Lalu bacaan kedua, Yakobus dalam suratnya menunjukkan kepada kita pentingnya perbuatan karena kita adalah orang beriman. Sedangkan di dalam Injil, kita tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Petrus, engkau adalah Mesias, merupakan pengakuan atau pernyataan iman. Dan itulah yang menyebabkan para murid itu mengikuti Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semuanya ini berbicara tentang iman. Tentang bagaimana kita orang beriman dalam mengikuti atau menghayati dalam kehidupan sehari-hari sebagai para pengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kalau kita berdoa, kalau kita pergi ke gereja, kalau kita berkumpul di lingkungan, mengadakan ibadat lingkungan atau kring, itu semua merupakan ungkapan sebagai orang beriman, termasuk kalau kita membuat tanda salib dimanapun.
entah mau makan, entah mau bekerja, atau di mana saja kita berada. Itu semua merupakan ungkapan iman. Apakah itu penting? Ya penting juga. Siapa yang mengatakan tidak penting ungkapan iman itu? Anda bisa membayangkan kalau Anda mengaku diri sebagai orang Kristen, Katolik, tetapi tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Orang akan mempertanyakan, kamu ini Katolik atau bukan? Kristen atau bukan? Kan begitu. Permasalahan yang kita hadapi adalah di dalam iman itu ada dua sisi. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, memang ungkapan, tetapi yang kedua adalah perwujudan. Ya. Ungkapan dengan perwujudan itu berbeda. Apa bedanya? Kalau ungkapan itu bisa hanya kata-kata. Dalam doa kita hanya berkata-kata. Tetapi kalau perwujudan itu harus terungkap dalam sikap konkret, nyata, tindakan, dan perbuatan kita. Nah, faktanya kita seringkali sudah puas, sudah merasa cukup kalau sudah mengungkapkan. Padahal masih kurang. Mewujudkannya dengan apa? Dan itu yang menjadi pertanyaan yang diajukan, kemudian Yakobus itu menjawab dengan jelas. Ya, di mana dia mengatakan bahwa kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya. Apa gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Jadi jelas, hanya beriman saja, hanya mengucapkan bahwa saya beriman, hanya saya berdoa tanpa adanya perwujudan iman di dalam perbuatan-perbuatan yang menyangkut bukan hanya diri saya, diri kita, tetapi juga orang lain, enggak ada gunanya. Bahkan dikatakan mati. Kita bisa bertanya, apa gunanya orang mati? Ya dikubur, sudah selesai. Ya. Nah, maka dari itu di sini jelas bagaimana kita menjadi orang beriman itu. Lalu tadi dalam warta Injil, bagaimana sikap Petrus yang bisa menyatakan bahwa engkau adalah Mesias. Ya. Apakah itu salah? Tidak, itu benar. Bahkan dikatakan bahwa itu yang menyebut itu, yang mendorong kamu mengatakan itu adalah Allah Bapa. Bapamu yang di sorga. Pasti benar. Ya. Permasalahannya adalah Mesias yang bagaimana. Sehingga nanti dalam mengikuti dia, mengikuti Yesus juga menjadi jelas. Mesiasnya itu tidak lain adalah kalau dia sungguh-sungguh mengikuti apa yang dialami oleh Yesus itu, menerima kenyataan. Bagaimana? Yesus itu kan melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kenapa? Lalu Yesus menerangkan dengan mengajar mereka. Putra manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Nah, lalu Petrus dan juga murid yang lain dan juga orang-orang lain pada waktu itu berpikir kalau yang namanya Mesias itu tidak mungkin seperti itu. Karena Mesias yang diharapkan adalah raja yang bisa mengembalikan kekuatan, kekuasaan kerajaan Israel seperti pada zaman Daud.
Artinya apa? Mesias berarti sangat politis. Ya. Nah, sedangkan di sini Yesus menyatakan bahwa dirinya itu Mesias tetapi bukan politis. Melainkan apa? Nah, disinilah kemudian apa yang terjadi. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya dengan kata-kata yang keras. Lalu berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, dia menegur Petrus mengatakan, "Enyahlah iblis. Sebab engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Umpatan iblis itu mau menyatakan apa? Iblis itu musuh Allah. Tidak ada Allah itu bersekutu dengan iblis. Tidak ada. Ya. Tetapi iblis itu jelas musuh Allah, mau melawan Allah. Maka apa yang diucapkan oleh Petrus dengan menarik ke samping Yesus, dengan menyangkal apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan dibunuh, akan bangkit itu, jelas ini melawan kehendak Allah. Sehingga, saudara saya terkasih, dengan kenyataan semacam itu, walaupun Petrus bisa mengatakan engkau adalah Mesias, tidak berarti bahwa kemudian dia berpikir dan berkeinginan seperti yang dikehendaki Allah. Sama dengan kita. Walaupun kita ini mengaku diri, bahkan sudah dibaptis, kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang Kristen Katolik. Tapi apakah kemudian dalam kehidupan kita akan selalu mendengarkan apa yang diajarkan Yesus, akan melakukan apa yang diinginkan oleh Yesus? Belum tentu. Sama dengan Petrus. Nah, lalu bagaimana, saudara saya terkasih? Saya akan memberikan contoh. Ketika saya di paroki, saya didatangi seorang umat. Umat ini umat baru. Yang baru mungkin setahun lah dibaptis. Lalu curhat. Romo, saya itu sekarang sudah dibaptis tahun lalu menjadi Katolik. Tapi hidup saya itu menjadi kesulitan. Menderita, bahkan bisa juga dikatakan jatuh dalam arti tertentu miskin. Lalu saya balik bertanya, Pak, apakah dulu ketika mau menjadi Katolik itu Bapak ingin hidup tenang? Tenang yang bagaimana? Apakah Bapak dulu ketika mau menjadi Katolik, mengikuti Kristus, ingin menjadi orang yang tidak susah? Nah, dari situ dia ragu-ragu mau menjawab apa, karena faktanya sekarang dia menderita. Mengikut Yesus itu menderita. Ya. Berarti kalau ada orang-orang yang berkeinginan menjadi orang kaya, menjadi orang berpangkat, menjadi orang yang makmur dengan masuk menjadi Katolik, saya pikir nggak tepat itu. Kalau kamu mengatakan bahwa menjadi tenang yang bagaimana? Kalau tenang bersama Tuhan dalam arti selalu saja berfokus pada Tuhan, situasi apapun itu benar. Tetapi ketika kamu tetap berfokus pada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menderita dan kamu tidak tenang, di sini menjadi pertanyaan, apakah benar kita mengikuti Kristus? Nah, maka dari itu saudara terkasih, kalau tadi saya mengatakan bahwa orang beriman itu perlu diungkapkan dan perlu diwujudkan, disinilah perlunya kita harus merenung, perlunya kita harus merefleksikan kembali. Apakah selama ini saya sebagai orang beriman, benar-benar iman saya telah saya wujudkan ketika saya melihat suatu penderitaan, bahkan merasakan penderitaan itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya soal berdoa terus. Ya. Karena kita juga sadar dengan berdoa seringkali apa yang ada di dalam isi doa itu hanya minta mohon. Ya.
Mengapa terjadi begitu? Karena ternyata kita menderita. Coba kalau kita tidak menderita, nggak akan memohon. Ya. Nah, di sini menjadi pertanyaan bagi kita semua, bagaimana kualitas kita sebagai orang beriman? Apakah hanya sebatas kita rajin berdoa, sebatas setiap minggu kita ke gereja, atau benar-benar kita wujudkan dalam sikap hidup yang nyata? Bagaimana kehidupan keluarga saya? Bagaimana saya sungguh-sungguh menerima segala apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kalau saya melihat orang lain itu menderita, sementara saya juga menderita? Apakah saya akan menolong mereka sementara kita menderita? Saudara-saudara terkasih, memang akhirnya kembali kepada kita semua. Apakah kita sungguh mengikuti Kristus dalam hal ini? Tadi dengan jelas Yesus mengatakan, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Maksudnya apa? Menyangkal diri. Jelas di sini kalau kita orang beriman. Kalau kita harus menyangkal diri berarti apa? Berarti yang kita utamakan itu adalah Allah, bukan aku. Itu yang dimaksudkan. Lalu wujudnya apa? Yakni dengan memanggul salib. Salib dalam hal ini jelas penderitaan. Dan kita hidup di dunia ini selalu menderita. Entah kecil, entah besar, entah itu ringan, entah itu berat. Apakah kita sanggup memanggul salib penderitaan itu? Dan kemudian mengikuti aku. Di dalam penderitaan itulah kita mengikuti Yesus. Karena Yesus itu yang utama. Kehendak Allah, kehendak Yesus itu menjadi pegangan bagi kita semua. Lalu tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah keselamatan. Dan itu diungkapkan. Karena siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya, ini keselamatan. Ya, ia akan kehilangan nyawanya. Kalau kita hanya mementingkan hidup saya, menolak penderitaan yang penting aku senang, ya, di dunia nampaknya saya hidup. Tetapi secara rohani, inilah yang menjadi keprihatinan kita sebagai orang beriman. Ujung-ujungnya kemana? Ya. Tidak lain seperti yang diungkapkan ini, siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Jadi kalau kita tidak mementingkan apa yang dikehendaki Allah, yang termuat di dalam firman Tuhan, di dalam Injil, maupun apa yang kita perjuangkan sebagai orang beriman, justru kita tidak selamat. Nah, kita bisa bertanya, tujuan kita beragama ini untuk apa sih? Sekedar mengisi KTP atau tujuannya keselamatan? Kalau hanya sekedar KTP, ya sudah, nggak masalah. Tapi kalau tujuannya adalah keselamatan, inilah yang menjadi problem kita. Bagaimana kita harus berusaha, bagaimana kita harus berjuang mengungkapkan iman kita, sehingga kualitas hidup kita sebagai orang Kristen benar-benar seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Amin.